akan melanjutkan materi praktikum perpajakan untuk yang selanjutnya, yaitu tentang bagaimana cara pengisian formulir 1721 lampiran ke-1 ya. Ini kasusnya adalah PT Sukses untuk bulan Januari. Nah, di sini bagaimana cara pengisian formulir 1721? Nah, kita kenali dulu formulir 1721 lampiran 1 ini adalah apa. Nah, formulir 1721 lampiran 1 adalah formulir yang digunakan untuk mengisi daftar pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT yang diterima secara berkala, serta untuk PNS. Nah, daftar pemotongan untuk PNS, anggota TNI, kepolisian, pejabat negara, dan pensiunannya. Nah, jadi nanti dalam satu perusahaan atau satu dinas atau satu kantor itu daftar pemotongan pegawai tetapnya atau PNS-nya atau yang tersebut di atas tadi itu dituliskan di sini. Nah, di formulir 1721 lampiran 1. Nah, untuk yang pertama, bagian pertama kita mengisi masa pajaknya ya. Masa pajaknya di sini karena kasusnya ada di bulan Januari, maka kita tuliskan 01. Kemudian year-nya atau tahunnya kita isikan 2019. Nah, kemudian di bagian sini kita diminta untuk memilih satu masa pajak atau 1 tahun pajak. Nah, di sini karena kita melaporkannya untuk bulan Januari, maka kita tuliskan yang 1 masa pajak dengan cara memberikan tanda silang. Nah, kemudian ini NPWP pemotongnya dalam hal ini adalah PT Sukses sebagai pihak yang memotong PPh 21. NPWP-nya ditulis di sini 01.456.7/501.000. Kemudian dari bagian A kita akan menuliskan nih kolomnya nama, NPWP, kemudian bukti pemotongannya, kode objek pajak, jumlah penghasilan bruto, PPh yang dipotong, masa perolehan, dan kode domisilinya jika WNA ya. Ini di bagian A dari pegawai tetap, penerima pensiun, THT atau JHT, serta PNS, TNI, kepolisian, dan seterusnya ya, yang penghasilannya melebihi PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk kasus di PT Sukses di sini kita mempunyai 3 pegawai tetap. NPWP-nya kita tuliskan, kemudian ini adalah namanya dari ketiga pegawai tetap. Nah, di sini coba diperhatikan Eko Saputro, ini NPWP-nya ada ralat 056183.5/501.000. Nah, sudah. Kemudian setelah kita menuliskan NPWP beserta namanya dari pegawai tetap, kita tuliskan bukti pemotongannya. Bukti pemotongan PPh pasal 21 untuk bulan Januari. Nah, karena di bulan Januari itu PT Sukses tidak memberikan bukti pemotongan PPh pasal 21, maka di sini kita abaikan atau kita kosongkan ya. Kemudian langsung kita mengisi ke kolom yang selanjutnya ya, yaitu kolom kode objek pajak. Nah, kode objek pajak untuk pegawai tetap swasta, karena ini PT Sukses swasta, maka pegawai tetapnya kode objek pajaknya kodenya 21.100.01. Dan untuk kurniawan juga sama ya, kita tuliskan 21.100.01. Kemudian jumlah penghasilan bruto per masing-masing pegawai tetap tadi dalam 1 bulan berapa, kita tuliskan di sini. Nah, ini isinya kita melihat hasil rekapitulasi yang sudah kita buat kemarin. Untuk Heru Wibowo penghasilan bruto selama bulan Januari berapa, kita tuliskan. Nah, kita
kita lihat dulu Heru Wibowo dalam bulan Januari itu penghasilan brutonya berapa. Nah, di sini ada penghasilan bruto sebulan atau bulan Januari untuk Heru Wibowo adalah 11.070.000. Nah, kemudian Kurniawan sama caranya, kita cari Kurniawan penghasilan bruto sebulannya, kemudian Eko Saputro. Nah, sudah. Ini adalah jumlah penghasilan bruto sebulan bulan Januari untuk masing-masing pegawai tetap. Ya. Kemudian PPh yang dipotong untuk masing-masing pegawai tetap di bulan Januari berapa? Nah, sama kita cari dari rekapitulasinya. Nah, ini kita tuliskan PPh pasal 21 bulan Januarinya berapa. Nah, ini tadi adalah untuk Heru Wibowo 198.500 rupiah. Kemudian untuk Kurniawan kita cari dari perhitungan yang sudah kita buat kemarin, 115.408 rupiah. Untuk Eko Saputro, nah ini kalian jangan bingung ya, ini 34.992, mungkin di kalian 991 ya, karena aturannya itu 34.991 koma ya, 991,6 ya. Kalau menurut peraturan kan dibulatkan hingga rupiah penuh. Nah, tapi di sini laptop ibu sudah disetting pembulatannya ke atas. Ini tidak menjadikan masalah ya, tidak menjadikan masalah. Jadi 34991 boleh 34992. Kalau menurut aturan 34991,6 berarti koma 6-nya dihilangkan. Tapi ini karena laptopnya sudah disetting dibulatkan ke atas, maka di sini 34992 ya. Untuk KPP ini tidak masalah ya. Nah, sudah. Setelah sudah, kemudian masa perolehan PPh 21 bulan Januari untuk masing-masing pegawai tetap sudah kita masukkan. Kemudian masa perolehannya. Nah, ini tadi kan kita menjelaskan PPh 21 untuk penghasilan, masa perolehan penghasilan bulan Januari. Nah, 1 bulan ya, bulan Januari, maka di sini kita menuliskannya 01 sampai 01 ya. Artinya Januari sampai Januari, 1 bulan Januari. Nah, nanti kalau bulan Februari ya 02. Nah, nanti kalau 1 tahun, misalkan nanti di sini 1 tahun berarti 01/12 seperti itu ya. Nah, karena ini masih bulan Januari, maka kita isikan 01/01. Nah, ini kode domisili, kode negara domisili ini kita tidak isikan karena masing-masing pegawai tetap ini bukan WNA ya. Jadi nanti kalau WNA di sini ditulis kode negara domisili dari WNA tersebut kita tuliskan di sini. Nah, karena ini semuanya WNI, maka ini kita abaikan. Nah, selanjutnya untuk di bagian A ini kita sudah mau menjumlahkan. Nah, jumlah A, jumlah bagian A dari penghasilan brutonya berapa, PPh yang dipotong berapa. Nah, ini kita sudah jumlahkan ya. Sudah dijumlah. Kemudian untuk bagian A sudah selesai. Kemudian bagian B. Nah, bagian B, nah ini kalau yang bagian A tadi itu adalah penghasilan bruto sama PPh yang dipotong untuk pegawai tetap dan seterusnya. Ini tadi yang penghasilannya melebihi PTKP, otomatis kan kepotong pajak ya. Nah, bagian B itu adalah untuk pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT atau JHT serta PNS, TNI, Polri dan seterusnya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP, otomatis tidak kena pajak. Nah, tapi di sini harus dituliskan penghasilan brutonya itu berapa. Nah, nanti dituliskan di sini. Ada berapa orang juga dituliskan di sini. Misalkan ada 5 orang atau berapa orang kita tuliskan di sini kalau ada. Cuman kasusnya di PT Sukses ini tidak ada pegawai tetap yang penghasilannya tidak
melebihi PTKP, semua melebihi PTKP ya. Jadi yang tidak melebihi PTKP tidak ada, maka di sini kita kosongkan. Kemudian kalau ada nanti penghasilan brutonya semuanya itu ditotal di sini. Nah, kemudian di sini PPh yang dipotong karena tidak melebihi PTKP, otomatis di sini diblok, artinya tidak ada PPh yang dipotong, jadi tidak diisi. Kemudian bagian C itu jumlah A dan B ya, jumlah A dan B untuk penghasilan brutonya tadi. Ini kalau ada dijumlah di sini. Kemudian ini dijumlah ya, seperti itu. Nah, sekarang sudah selesai kita melakukan pengisian formulir 1721 untuk lampiran 1, yaitu formulir yang digunakan untuk mengisi daftar pemotongan PPh 21 bagi pegawai tetap penerima pensiun secara berkala untuk PNS, anggota TNI, kepolisian, pejabat negara dan pensiunannya. Nah, sekarang kalian isikan ya. Terima kasih.